Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Kak Lasri harap semuanya baik-baik saja. Adik-adik, sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini? Tentunya harus siap dong. Nah, kalau sudah siap, sudah dipersiapkan juga belum Alkitab, Kidung Ceria, dan persembahannya? Kalau sudah, Kak Lasri acungkan jempol. Berarti adik-adik sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, seperti biasa, sebelum kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 349. Kidung Ceria nomor 349, kita akan nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua dengan judul Semua yang Tercipta. Sudah ketemu? Yuk kita nyanyi sama-sama. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu Baik adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Tapi sebelumnya kita bersatu dalam doa terlebih dahulu memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu terhadap setiap kami. Tuhan masih memelihara kami hingga saat ini. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Bapa, saat ini kami berada di rumah kami masing-masing. Kami melaksanakan ibadah impa pada pagi hari ini. Dan sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya urapi kami, berkati kami, agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, jauhkanlah dari suara-suara yang dapat mengganggu kami dalam mendengarkan firman. Kiranya kami dapat fokus mendengarkan firman-Mu. Berkati juga kakak Layan yang akan membawa cerita pada pagi hari ini. Kiranya kakak Layan, Tuhan urapi juga agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik pada kami. Sehingga kami dapat menjadi anak dengar-dengaran dan dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa, kiranya Bapa juga sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah adik-adik, kita akan memasuki pembacaan firman pada hari ini. Yuk Alkitabnya dibuka. Bacaan hari ini terambil dari Matius 21 ayat 6 sampai 11. Matius perjanjian baru ya adik-adik, nggak ada di perjanjian lama. Sudah dibuka semuanya?
bangkit berdiri. Teman kita akan membacakan ayat ini untuk kita semua. Kita dengerin baik-baik ya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius 21 ayat 6 sampai 11. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, kakak ada gambar nih, nanti adik-adik tebak ya. Ini gambar apa? Gambar apa? Polisi. Tahu dari mana ini polisi? Dari seragamnya ya. Oke, kalau yang ini gambar? Iya betul, dokter. Sama ya, dia pakai baju dokter ya, warna putih biasanya, terus pakai bawa stetoskop juga. Terus yang ini? Iya, gambar perawat atau suster. Nah, kalau ini gambar apa? Iya betul, raja. Kenapa bisa dibilang raja? Oh, karena ada mahkotanya ya, terus dia pakai jubah juga, terus duduk di singgasana, betul ya? Oke, nah, tapi adik-adik, Kak Tasya mau kasih tahu ada sosok atau tokoh di Alkitab yang dia nggak pakai mahkota, dia nggak pakai jubah yang mewah, tidak duduk di singgasana yang berlapis emas, tapi dia adalah raja loh adik-adik. Adik-adik tahu nggak siapa? Yang baru aja kita baca loh, tahu ya? Iya, seperti judul yang kita baca, Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Yesuslah yang kata siapa maksud, raja yang meskipun dia tidak pakai mahkota, dia tidak pakai pakaian yang mewah, tapi dia adalah raja. Kenapa? Kita bisa baca nih di ayatnya yang keempat ya adik-adik. Kita bisa baca 4-5. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Nah, kita tadi bacanya dari ayat 6 aja ya, tapi kalau adik-adik baca dari ayat yang pertama, kisah ini menceritakan tentang Yesus yang datang ke Yerusalem. Jadi Yesus sebelum datang ke Yerusalem, ia meminta muridnya untuk membawakan keledai untuk dia kendarai atau dia naiki menuju Yerusalem. Itu adik-adik bisa baca dari ayat yang pertama ya. Lalu Yesus juga berkata, nanti kalau ada yang tanya, bilang kalau keledainya akan dipakai dan akan segera dikembalikan. Adik-adik bisa baca di ayat yang ketiga ya. Nah, akhirnya datanglah keledai yang akan dinaiki oleh Tuhan Yesus. Lalu Yesus datang ke Yerusalem mengendarai keledai tersebut. Nah, sesampainya di Yerusalem, ternyata orang-orang di sana itu sangat antusias atau sangat semangat gitu ya adik-adik untuk apa? Untuk menyambut Tuhan Yesus gitu. Mereka adik-adik bisa lihat, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan gitu ya di ayat 8, dan juga memotong ranting-ranting dari pohon-pohon. Jadi bentuk sambutan mereka adalah mereka melapisi jalan dengan jubah mereka, sehingga keledai yang dinaiki Yesus dan juga akan melewati jalan tersebut dapat
bersih gitu istilahnya ya, karena tertutupi oleh jubah mereka. Nah, adik-adik, tidak hanya sampai di situ ya, tapi mereka juga meneriakkan itu ya di ayat yang ke-9. Mereka meneriakkan hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang maha tinggi. Jadi mereka tidak hanya menyambut dengan memberikan jalan yang bersih yang terbaik untuk Tuhan, tapi mereka juga menyerukan hosana. Hosana itu artinya selamatkanlah kami. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka meyakini bahwa yang datang ke Yerusalem adalah Yesus Sang Juru Selamat. Begitu ya adik-adik. Mereka meyakini, mereka mengimani bahwa Yesus adalah Raja dan Juru Selamat. Meskipun tidak pakai mahkota seperti gambar yang tadi ya Kak Tasya tunjukin, meskipun tidak memakai jubah yang mewah atau tidak duduk di singgasana atau tidak memakai kendaraan yang mewah, melainkan datang dalam bentuk kesederhanaan ya adik-adik, dengan menaiki keledai dan juga berpakaian yang sangat sederhana. Begitu ya adik-adik. Nah, mereka menunjukkan sikap hati di mana mereka percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Juru Selamat yang akan menyelamatkan mereka. Begitu ya adik-adik, kurang lebih gambaran dari Matius 21 dari ayat pertama sampai ke 11. Nah, apa sih korelasinya dalam kehidupan kita ya adik-adik? Apakah kita juga nanti akan kedatangan Tuhan Yesus yang menaiki keledai? Mungkin kalau saat ini tidak seperti itu ya adik-adik, tapi kita bisa belajar, kita bisa meneladani sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang di Yerusalem. Bagaimana mereka sangat bersukacita, mereka sangat antusias menyambut Yesus di tempat mereka gitu ya. Bayangkan yang bajunya yang harusnya mereka pakai, mereka rela gitu bajunya ditaruh di jalanan untuk diinjak gitu kan. Semata-mata untuk memberikan yang terbaik gitu kan, untuk raja yang datang dan mereka sambut dengan sangat luar biasa baik gitu. Nah, jadi seharusnya itulah sikap hati yang harusnya kita juga miliki sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, adik-adik. Nah, kalau misalnya dulu kan memang Tuhan datang dengan menaiki keledai gitu ya secara langsung. Mungkin saat ini tidak seperti itu, tapi kita bisa tetap menunjukkan sukacita kita ketika bertemu dengan Tuhan Yesus melalui apa? Melalui doa kita adik-adik. Doa itu adalah bentuk komunikasi kita dengan Tuhan ya. Secara tidak langsung kita bertemu dengan Tuhan. Nah, bagaimana sikap hati adik-adik ketika adik-adik berdoa? Apakah adik-adik berdoa hanya isinya sungut-sungut aja meminta sesuatu, terus kalau permintaannya ternyata tidak dikabulkan, ya marah-marah, ngomel-ngomel, minta terus gitu kan? Apakah seperti itu gitu kan? Sebaiknya tidak ya, seharusnya tidak. Kenapa? Karena doa itu kan juga adalah bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan ya, karena Tuhan sudah begitu baik sama kita. Jadi kita harus menaikkan ungkapan syukur kita. Karena apa? Tuhan sudah bangunkan kita nih tadi pagi, memberikan kita nafas kehidupan. Tuhan juga sudah memberikan kita keluarga, orang tua, saudara-saudara. Tuhan juga sudah memberikan kita kesempatan untuk kita bisa belajar, bahkan kita bisa beribadah. Itu kan semua adalah berkat dari Tuhan yang harus kita syukuri gitu. Jadi mari kita berdoa tidak hanya meminta terus bersungut-sungut terus ya, tapi juga sebagai bentuk ungkapan syukur kita dan bentuk sukacita kita karena kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan gitu. Dan juga seperti sekarang nih ketika kita ibadah, bagaimana nih sikap hati adik-adik sekarang ibadah? Apakah males-malesan? Apakah sukacita karena akan bertemu Tuhan gitu ya? Ya sekali lagi tidak tatap muka secara langsung dengan Tuhan Yesus ya, tapi dengan kita mendengarkan firman-Nya kan itu secara tidak langsung kita mendengarkan Tuhan berbicara tentang kebenarannya. Nah, bagaimana nih sikap hati adik-adik? Apakah adik-adik sukacita? Kalau Kak Tasya sukacita, Kak Tasya juga berharap adik-adik sukacita ya. Jangan males-malesan, jangan bosan. Ketemunya lewat online lagi, tapi kita semoga semakin giat untuk berdoa, semakin semangat meyakini bahwa akan ada saatnya nanti kita akan beribadah bersama
Nah, itu dia yang harus kita teladani, bagaimana kita harus memiliki sikap hati yang sukacita ketemu Tuhan gitu. Lalu yang kedua, kita juga bisa belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah teladan kebaikan yang sesungguhnya gitu ya. Seperti yang kita tahu, Tuhan adalah Raja Damai. Kenapa dibilang Raja Damai? Ya karena kehadiran Tuhan ke dunia itu adalah membawa kedamaian, membawa kebaikan gitu ya. Adik-adik bisa lihat gitu, dalam perjalanan hidup Tuhan Yesus, dia melakukan kebaikan-kebaikan ya, menyembuhkan orang sakit gitu ya, sakit kusta, sakit pendarahan, terus juga yang buta disembuhkan, dan juga mengajar gitu ya. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dapat kita teladani dari Tuhan Yesus. Bahkan ketika dia mau datang ke Yerusalem pun, dia menunjukkan sikap hati yang sangat baik ya. Ketika dia bilang ke muridnya untuk membawakan keledai gitu kan, dia bilang bahwa keledai ini dipinjam dan akan dikembalikan gitu ya. Padahal Yesus itu kan adalah Tuhan yang punya segala sesuatu, yang punya jangankan keledai ya, langit, bumi dan segala isinya kan Tuhan yang menciptakan. Tapi Yesus tidak bersikap semena-mena gitu ya. Ya udah ambil aja, ini kan punyaku. Tidak seperti itu. Tapi dia tetap menghargai, dia tetap menunjukkan kasihnya bahwa keledai itu adalah milik seseorang yang harus dikembalikan kepada pemiliknya nanti. Nah, adik-adik kita juga bisa belajar dari Tuhan Yesus, sikapnya yang sangat baik itu ya. Jangan mentang-mentang nih kita punya adik terus kita bersikap semena-mena sama adik kita gitu, atau kita punya teman kita bully atau kita ejek. Jangan begitu ya. Tuhan aja memberikan contoh, kita harus hidup yang baik, hidup yang mengasihi gitu, tidak bersikap seenaknya aja. Nah, itulah yang harus kita teladani gitu ya. Terus juga banyak hal-hal baik yang kita bisa pelajari dari Tuhan Yesus. Kalau kita hubungkan dengan kehidupan yang sekarang gitu ya, adik-adik bisa menunjukkan sikap apa di sekolah misalnya dengan tidak menyontek gitu kan. Itu kan artinya adik-adik mempercayai kemampuan diri adik-adik dan juga menghargai bahwa ujian yang dilakukan itu harus jujur. Itu kan perilaku jujur, itu perilaku baik ya. Atau bisa juga adik-adik dengan menegur teman yang menyontek. Nah, jadi tidak hanya tidak menyontek, tapi juga berani menegur teman yang menyontek. Terus juga berani melerai teman yang berkelahi gitu ya. Jangan disorakin, tapi justru dilerai gitu, dipisahin supaya tidak berantem. Itu yang bisa kita lakukan gitu sebagai anak-anak Tuhan yang meneladani kebaikan dari Tuhan Yesus. Banyak hal yang adik-adik, Kak Tasya yakin adik-adik tahu, dan Kak Tasya yakin kita mau sama-sama belajar untuk melakukannya. Begitu ya adik-adik. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita dapat selalu menjadi anak-anak yang baik, yang mau meneladani orang-orang di Yerusalem untuk bersukacita menyambut Tuhan gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga mau meneladani Tuhan dalam berbuat baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita dari kakak lain bukan? Ingat ya, cerita dari kakak lain tadi jangan hanya didengar saja, tapi juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, mari kita respon firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi sambil mengumpulkan persembahan. Dan kita angkat pujian dari Kidung Ceria nomor 160. Kidung Ceria nomor 160, kita akan nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dengan judul Tiap Orang Yang Mendengar. Sama dengan
kita sudah berada di akhir dari ibadah kita. Kita sudah bernyanyi, memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan juga sudah mengumpulkan persembahan. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami masih diberikan kekuatan dan juga kesehatan untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh memuji nama-Mu, kami juga sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar dapat terus kami ingat, kami resapi, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan berkati dalam pekerjaan mereka. Biarlah Engkau juga selalu memberikan mereka kesabaran dalam mendidik kami anak-anaknya. Begitu juga kami sebagai anak-anak Bapa, biarlah kami dapat menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, mau dengar-dengaran akan orang tua kami, mau hidup rukun satu dengan yang lainnya dengan saudara-saudara kami juga ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga saat ini berdoa untuk gereja kami GPIB Zebulon Batam dan juga gereja GPIB Bajul Ezra Tiamangkang, yang saat ini kami juga masih terus melaksanakan ibadah secara online. Biarlah Bapak Engkau yang memberkati agar kami dapat terus bertumbuh melalui ibadah meskipun melalui online Bapak, dan kami dapat terus mau berdoa agar kondisi saat ini lekas membaik. Bapak, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami yang beberapa sudah dilaksanakan secara offline maupun masih dilaksanakan secara online. Biarlah Bapak kami dapat tetap mengikuti pelajaran dengan baik, dapat tetap mengerti apa yang diajarkan oleh guru-guru kami, sehingga kami dapat memberikan nilai yang terbaik dalam setiap mata pelajaran yang kami pelajari Bapak. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, baik itu teman-teman di sekolah, di gereja maupun di lingkungan rumah kami. Biarlah Bapak Engkau yang memberkati mereka di tengah-tengah keluarga mereka, dan juga memberkati mereka yang mengalami pertambahan usia. Engkau yang memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka umur yang panjang, dan memberkati mereka di usia yang baru ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan yang sudah melayani dalam ibadah hari Minggu pada hari ini. Tuhan yang memberkati mereka baik dalam studi, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanan, agar dapat selalu semangat untuk melayani Engkau dan juga memberikan yang terbaik melalui video-video online ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan kiranya memberkati persembahan kami agar dapat dipakai dengan baik dan bertanggung jawab untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Sambut doa ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena